Hai guys, welcome back to Royal Chess. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Ya, Alireza memang benar-benar tidak bisa dihentikan. Di lanjutan European Team Chess Championship tahun 2021, di mana semua negara Eropa bertanding untuk memperebutkan siapa yang terbaik di Eropa. Alireza yang menempati papan 1 Prancis berhadapan dengan papan 1 dari Georgia. Ya, Badur Jobava. Ya, dia adalah Grandmaster yang sangat taktikal dan terkenal ya karena taktikalnya tersebut. Nah, melawan Alireza Firouzja bagaimana partainya? Langsung saja kita simak. D4, C6, D4, D5. Ya, Caro-Kann defense yang biasanya dimainkan oleh Alireza Firouzja di akhir-akhir permainan ini, kita melihat Alireza sering banget bermain Caro-Kann. Ya, melawan Badur Jobava sepertinya dia ingin bermain dengan secara psikologi ya. Bagaimana dia ingin men-challenge seorang Alireza Firouzja nomor 1 Prancis bermain dengan pembukaan yang menjadi kesukaan Alireza di akhir-akhir ini. Nah, di sini Alireza menjawab dengan E5, teman-teman, dengan advanced variation atau mainline. Sebenarnya di sini putih ya bisa menjawab dengan banyak variasi, yaitu kuda C3 yang dilanjutkan dengan D kali 4, kuda kali 4 dan gajah F5, atau di sini hitam bisa kuda F6 atau kuda D7. Nah, banyak variasi. Atau di sini putih bisa E kali D5 dengan memilih exchange variation atau variasi tukar, atau memilih ya E5 dengan variasi mainline. Ya, Alireza memilih E5 dan biasanya pemilihan dari advanced variation ini E5 cenderung bermain dengan sangat rapat ya, rapat. Kemudian di sini bermain dengan ide-ide dari kedua pemain tersebut. Jadi kedua pemain beradu ide dan dilanjutkan dengan Badur Jobava. Di sini gajah F5, benar banget. Dan di sini kuda F3 Alireza Firouzja. Biasanya yang sering kita lihat putih menjalankan H4 ya dalam beberapa pertandingan turnamen Elite Grandmaster. Tapi di sini Alireza memilih kuda F3 yang berarti didiemin aja nih gajah hitam, gajah terang dari hitam ya. Yang berarti Alireza tidak akan menukar gajah miliknya dia, gajah terangnya, dengan gajah terang milik Badur Jobava. Biasanya dilanjutkan dengan gajah E2 rokade, kemudian mendobrak dengan C4. Nah, di sini Badur Jobava menjawab dengan E6, kemudian gajah E2, kuda E7 ya. Biasanya kesulitan dari hitam bermain dengan Caro-Kann adalah gajah terangnya ini nih, harus diumpetin kemana ya. Kemudian rokade dan H6 ya. Kemudian gajah H7, biasanya idenya kuda BD2, kuda D7, kuda B3 ya. Lihat manuver dari Alireza. Kemudian gajah H7, A4 ya, dan A6. Ya, kenapa nggak A5 sekalian? Karena kalau A5 menciptakan kelemahan di pion A5-nya ya. Karena selanjutnya putih bisa gajah D2, kemudian C4. Kemudian benteng C1 di sini. Dengan menjalankan B6, maka terjadi kelemahan ketika C kali D5 ya. Kemudian gajahnya bisa diplot di B5 setelah C kali D5. Dan di sini makanya menjaga dengan A6. Kemudian gajah D2, menteri C7, dan benteng C1 ya. Memang masih rapat. Nah, ini struktur ciri khas dari pion-pion di pembukaan Caro-Kann. Benteng D8 ya. Kita bisa lihat ya teman-teman bahwa perkembangan buah dari Caro-Kann ini yang biasanya jadi masalah ketika putih memilih advance variation. Memang didiemin aja, tidak terjadi pertukaran. Tapi kita bisa melihat perkembangan buah dari hitam ini yang sangat sulit. Gajah A5, B6 ya, mulai ini ya memancing Badur Jobava untuk bangunannya sedikit demi sedikit tidak bagus. Kemudian gajah B4 sedang terancam pion A6-nya, makanya dorong A5 dan gajah D6. Menteri B7 dan menteri D2. Kemudian kuda C8, coba tukar, dan ya wajib gajah kali F8, kuda kali F8, dan kuda E1 dipilih oleh Alireza Firouzja.
Tujuannya apa? Yaitu untuk mendorong F4, kemudian gajah D3 diadu, dan menteri kali D3 kemudian mendorong dari F5. Ya, jaga kuda E7, kemudian kuda D3. Ya, bisa mendobrak juga dari sini biasanya. Dan kuda D7, kemudian kuda F4. Wow, manuver dari Alireza Firouzja. Dari kuda F3, kuda E1, kuda D3, kuda F4, dan tujuannya apa berikutnya adalah kuda H5. Nah, ide-ide seperti ini teman-teman yang bisa kita tiru ya, teman-teman pecatur. Ide-ide seperti ini yang mahal sekali dan kita bisa tiru ya. Dengan menonton partai Grandmaster seperti inilah kita jadi dapat ide nih permainan karokan apabila kita memilih advance variation. Kemudian rokade dan benteng S1 pelan-pelan. Tujuannya adalah untuk menumpuk seperti ini ya. Dan benteng geser C8. Ya pastinya buat Badur Jawava bangunan seperti ini, posisi seperti ini bikin dia gerah ya teman-teman. Bikin dia gerah karena apa? Karena kesukaan dari Badur Jawava adalah taktikal. Biasanya dia suka terbuka. Tapi dengan memilih advance variation ini melumpuhkan apa kekuatan dari Badur Jawava tersebut yang bermain taktikal. Nah, C3, kemudian benteng C7 pelan-pelan, dan G4. Alireza mulai menyusun rencananya, memastikan di queen side atau sayap menteri aman, baru dia menyerang di sayap raja teman-teman. Menteri B8, ya menteri E3, menteri B8 tujuannya untuk catch up ya, atau untuk menjaga nih kekuatan dari serangan sayap raja dari Alireza Firouzja teman-teman. Ya, menteri E3 dan menteri D8, H3 Alireza, raja H8. Ya, coba teman-teman pause dulu video ini dan coba teman-teman spare waktu ya. Setel waktu 5 menit atau 5-10 menit untuk memikirkan ide dari Alireza Firouzja supaya teman-teman terimprove skillnya. Nah, kalau udah, ya di sini benar banget Alireza melanjutkan dengan lihatlah bahwa kuda di B3 ini tidak aktif ya, sudah tidak berguna lagi, maka harus dilakukan manuver. Kita tahu bahwa putih memiliki serangan di sayap raja, makanya kita alihkan buahnya ke sayap raja, yaitu dengan kuda D2, C5 hitam menjawab, dan gajah B5. Ya, gajahnya pasif di B2, gajah B5 coba ditukar dengan kuda, dan selanjutnya melakukan ide kuda F3 ya teman-teman. Kuda C6 dan raja H2 pelan-pelan, C kali D4, C kali D4, dan kuda B4. Ya, kuda B4 selain untuk trade ya atau menukar benteng, dia punya ide lain yaitu apa? Kuda C2, ancaman menteri dan mendapatkan pion D4. Ya, benar banget. Ya, harus dilakukan benteng kali C7, menteri kali C7. Dan kira-kira jalan apa untuk mencegah kuda C2? Ya, bisa kuda E2. Tapi kalau memilih kuda C2, maka hitam punya counter ya. Dimana kalau bisa, kalau ketika kita main catur teman-teman, jangan memaksa buah kita untuk mundur kecuali terpaksa banget nih. Nah, di sini tepat banget ada pilihan lain yaitu kuda F3. Tapi sayangnya ancaman kuda C2 selain mengancam menteri juga mengancam benteng. Makanya di sini menteri C3 paling bagus. Yang apabila dilanjutkan menteri kali C3, B kali C3, maka fork ya, dua perwira terancam sekaligus yaitu kuda di B4 dan kuda di D7. Dan di sini memilih benteng C8, Badur Jawava tambahin lagi benteng C1. Ya, pertarungan untuk C-file ya, dimana jalur yang terbuka adalah jalur C. Ya, gajah C2 di sini harus ditutup dan menteri G3. Bagus banget. Menteri G3 ini langkah yang mahal banget ya teman-teman, dimana dia tidak mau melakukan pertukaran menteri seorang Alireza karena belum melihat ada untungnya, makanya dia memindahkan menterinya ke G3 sesuai tujuan awal yaitu menyerang dari sayap raja. Menteri D8 teman-teman, kira-kira jalan yang bagus buat putih apa? Ya, tujuan dari menteri G3 adalah untuk mendorong pion G5 ya, dan menteri D8 ini mencegah pion G5. Tapi sayangnya di sini Alireza bisa tetap melakukan dorongan G5 dengan apa? Ya, gajah kali D7. Kemudian menteri kali D7 dan dorong G5.
sedikit demi sedikit. Dan lihat struktur pionnya ada di petak hitam semua. Ini menguntungkan buat Alireza. Terlebih lagi serangan di sayap rajanya ini still going ya, atau masih berlangsung. Ya harus dimakan H kali G5, karena kalau tidak dengan putih yang menukar G kali H6, G kali H6, maka putih memiliki menteri H4 dan bisa memplot menterinya di petak yang enak banget, yaitu menteri F6. Karena di sini H kali G5, menteri kali G5. Ya, hitam coba tukar mayor piece, menteri 8. Of course, kita nggak mau menteri H5, skak Alireza. Ya, raja G8 dan kuda F3. Tujuannya apa? Kuda G5, ancam pion F7. Kemudian G6. Oke, ambil. Iya, G6 dan benteng G1, manuver lagi. Kuda C6, balik. Dan jalan apa teman-teman? Coba pause dan spare waktu kayak tadi lagi ya, 5 menit sampai 10 menit. Kira-kira jalan yang bagus apa? Komen kalau kalian menemukan langkahnya. Kalau kalian menemukan, hebat banget. Tapi kalau kalian belum menemukan langkah yang sama, berarti kalian harus ya tetap harus belajar lagi ya. Maksudnya ya tidak selalu langkah kita bisa sama Grandmaster, berarti skill kita harus kita tingkatkan lagi teman-teman. Ya, yang benar adalah menteri H6. Tujuannya apa? Ya, kuda G5 ini ancam mati. Menteri F8. Ya, bagus banget jalan hitam, mengadu. Dan menteri H4 tidak mau. Kemudian menteri G7. Ya, pasti teman-teman udah tahu, kuda H5. Nice, ancam menteri karena dari pining benteng G1. Kemudian menteri H6. Ya, benteng G4. Raja F8. Ya, tidak bisa makan ya, dia menghindari pining. Menteri F6. Ya, wow, menteri F6. Apabila menteri kali H5, teman-teman jalan apa nih? Ya, bener banget, benteng H4. Dan ada ancaman benteng H8. Checkmate. Kemudian kuda D8. Ya, benteng H4 tetap dilakukan. Tujuannya adalah untuk open file ya. Kudanya mau dibuka dan mengancam menteri. Menterinya stuck di sana. Apabila menteri C1, maka putih tinggal membuka aja kudanya dan ancaman benteng H8 tidak terhindarkan. Checkmate. Ya, raja G8. Jalan apa yang bagus lagi teman-teman? Kuda G5 ya. Tetap mengunci ya di sini, bentengnya harus menjaga kudanya dan kudanya harus menjaga pion F7. Gajah juga tidak bisa melakukan apa-apa dan gajah D1. Ancaman kuda. Nah, coba teman-teman jawab langkah terakhir dari Alireza Firouzja. Ya, kita lihat bentengnya sudah mengunci ya. Dan menteri kali D8. Boom. Skak. Apabila dilanjutkan benteng kali D8, maka lanjutannya apa teman-teman? Kuda F6 skak. Dan raja harus menjaga menteri, maka benteng kali H6. Raja kali H6 dan kuda kali F7 skak dan dapat benteng. Coba hitung lagi. Raja G7, kuda kali D8. Coba sekarang mari kita hitung perwira dari putih. 1, 2, dan hitam hanya 1. Wow. Incredible play ya. Incredible. GGWP, good game well play. Dimainkan oleh Alireza Firouzja lawan Badur Jobalva. Wow, ya. Permainan yang cukup komplit ya, dari langkah pertama sampai langkah ke-46 ini. Tidak menyisakan sebuah kelemahan buat Alireza Firouzja. Dan berkat kemenangan ini Alireza Firouzja elo ratingnya saat ini 2798 dan butuh 2 aja teman-teman. 2 elo rating lagi untuk mencapai rekornya Magnus Carlsen menjadi pemain dengan elo rating 2800. Hebatnya Alireza mencapai elo rating 2800 pada usia yang lebih muda dari juara dunia Magnus Carlsen. Well, apakah dia akan mampu menggayat 2 elo rating lagi? Kita akan nantikan di babak European Team Chess Championship di partai berikutnya. Ya teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan dukung terus. Saya mohon untuk dukung terus channel ini berkembang supaya makin mantap lagi. Dan dukung terus Percaturan Indonesia. Dan nantikan tips-tips menarik dari RL Chess. Catur Rias Indonesia Jaya.
Ali Reza Firuja, teman-teman.